السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله وليا وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Insyaallah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang harus kita syukuri. Karena Masya Allah kita berada di atas kebaikan. Kebaikan ilmu. Di mana dalam keadaan umat manusia lupa dari ilmu ini, Allah sibukkan kita dengan ilmu ini. Maka sudah pantas ketika seorang yang berada di dalam majelis ilmu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah orang-orang yang menyibukkan diri mereka dengan dunia. Lupa dengan sesuatu yang semestinya mereka ketahui. Lupa dengan sesuatu yang pasti mereka akan dapatkan. Lupa dengan sesuatu yang telah Allah janjikan untuk mereka. Berupa surga yang dimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah katakan dalam sebuah hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna lillahi mi'atu rahmah wa amsaka indahu tis'atan wa tis'in. Allah mempunyai 100 rahmat. Ini bukan batasan, perumpamaan kesempurnaan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada orang-orang yang beriman yang nanti dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala 99 kenikmatan. Wa anzala fil ard rahmatan wahidah. Dan Allah turunkan di muka bumi ini hanya satu rahmat. Yang dengan rahmat itu Allah bagikan untuk seluruh makhluk, bukan manusia saja. Bahaim wal hawam wal jinni wal ins. Allah bagikan untuk semua. Maka sungguh sangat pantas ketika seorang yang berada dalam majelis ilmu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut Allah mengambil nikmat itu. Takut Allah mengambil nikmat itu. Karena kita tahu firman Allah Subhanahu wa taala yang sering kita dengar, la in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur, Allah akan tambahkan nikmat itu. Allah akan tambahkan nikmat itu. Tentu syukur dengan rincian yang dirinci oleh para ulama, dengan perkataan, dengan perbuatan. Dengan perkataan tentu alhamdulillah. Dengan perbuatan baik, dengan amalan sehari-hari yang di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, di atas apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan juga berupa bentuk fisik. Ketika seorang membaguskan pakaiannya, ini juga merupakan salah satu bentuk kesyukuran dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak dikatakan bahwa seorang membaguskan pakaiannya itu adalah kesombongan. Tidak seperti itu. Sebagaimana hadis Ibnu Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal khibr la yadkhulul jannah." La yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqalu dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun hanya sebesar dzarrah. Faqala rajulun min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, arajulun yuhibbu thawbuhu hasanan
wa na'luhu hasanah. Wahai Rasulullah, seorang itu menyukai pakaiannya bagus, sandalnya bagus. Rasulullah SAW mengatakan tidak, ini bukan kesombongan. Al-kibru batalul haq wa ghamtun nas. Kesombongan adalah ketika seorang menganggap remeh manusia dan menolak kebenaran. Dan tentu kita harus ikhlas di dalam ilmu ini. Syekhuna Yasin rahimahullah ta'ala, beliau memberikan nasihat sebelum beliau membuka kitab Aqidah Tahawiyah dengan nasihat yang sangat bagus. Salah satunya adalah syukur yang telah kita lewati. Yang kedua adalah ikhlas. Ikhlas ini adalah perkara yang sangat penting, sampai setiap para ulama telah mengatakan, bukan setiap para ulama telah mengatakan, tidaklah kami memulai amalan kami kecuali kami bertanya, ini ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Karena kapan siapa yang menuntut ilmu di atas keikhlasan, Masya Allah, walaupun dia sedikit tapi akan bermanfaat, apalagi banyak. Apalagi banyak. Dan orang-orang yang tidak ikhlas menuntut ilmu, atau mungkin ilmunya ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah jelas menyebutkan dalam hadis Abu Hurairah, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajha Allah, thumma yata'allamahu yusiba biha 'aradan min ad-dunya, lam yajid raihatal jannah." Barang siapa yang menuntut ilmu, mencari ilmu yang dimana ilmu ini untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, thumma la yata'allamuhu, kemudian dia mempelajari ilmu itu untuk mendapatkan perkara dari perkara dunia, lam yajid raihatal jannah, dia tidak akan mendapatkan ini bau surga dia tidak dapatkan, apalagi surga. Ya, tentu kita harus beramal dengan amalan, dengan ilmu yang kita telah miliki. Karena amalan adalah buah dari ilmu. Amalan adalah buah dari ilmu. Dan jangan sampai kita mempunyai ilmu tapi tidak kita amalkan. Tentu fattaqullaha mastata'tum, dalam hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum, sesuai dengan kemampuan. Adapun yang dilarang maka wajib. Dan jangan sampai kita menjadi orang yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, an Nabi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan singkat hadisnya, Al-Qur'anu hujjatun laka au 'alaik. Quran itu bisa menjadi hujah, pembela, atau bahkan dia akan menuntutmu. Tentu setelah kita bersyukur, ikhlas mengamalkannya, tentu kita juga harus mendakwakan ilmu itu. Harus mendakwakan ilmu itu, menyebarkan kebaikan. Allah telah katakan dalam Al-Quran, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah," inilah jalanku, menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerukan sesuatu yang benar. Tentu sesuatu yang paling utama yang kita seru adalah kalimat tauhid, menegakkan tauhid. Tauhid. Adapun yang kita akan masuk ke dalam ini pembahasan ini masalah pintu-pintu rezeki. Pembahasan yang insyaallah ini perlu kita bahas. Karena di sana banyak orang insyaallah salah dalam mengartikan rezeki. Salah dalam mengartikan rezeki. Mereka kira rezeki hanyalah uang, hanyalah kejayaan. Tidak, rezeki itu luas.
Rizki yang paling utama adalah ilmu. Yu'til hikmata ma yasha wa ma yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsiran. Allah memberikan hikmah. Ibnu Abbas menafsirkan pemahaman tentang Al-Quran, dan para ulama banyak menafsirkan ayat ini. Yu'til hikmata ma yasha wa ma yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah berikan hikmah, ilmu kepada siapa yang Allah kehendaki saja. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dan barang siapa yang diberikan perkara ini, faqad utiya khairan katsira, maka dia telah diberikan pemberian yang sangat banyak. Pemberian yang sangat banyak. Maka hendaknya kita terus menjaga ilmu, menambah ilmu. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah katakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qur rabbi zidni ilma warzuqni fahman." Allah katakan kepada Rasulullah, wahai Muhammad, katakan, "Rabbi zidni ilma warzuqni fahman." Apakah kita orang yang jauh dari masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, generasi terpilih, tidak menuntut ilmu? Disebutkan oleh para ulama, semakin jauh seorang dari generasi terpilih, maka semakin jauh dia dari ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah katakan, la ya'ti zaman illa walladhi ba'dahu syarrun min. Tidaklah datang suatu zaman kecuali zaman setelah lebih buruk. Dan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu di situ menyebutkan, ja'a arabi fa bala fi taifatil masjid. Datang seorang Arabi lalu dia kencing di masjid. Para ulama mengatakan bahasanya orang Arabi ini tempatnya jauh dari Rasulullah. Lantaran jauhnya dia dari ilmu, maka lihatlah yang dia lakukan, kencing di masjid. Jadi ilmu adalah ini rezeki yang paling mahal, yang tentu harus kalian cari. Allah telah katakan di dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajah. Allah mengangkat orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang berilman dan orang-orang berilmu beberapa derajat yang lebih tinggi. Derajat yang umum dan derajat yang khusus. Derajat yang umum yang diberikan kepada seluruh kaum muslimin, derajat yang khusus Allah berikan kepada orang-orang yang berilmu. Hendaknya kita menuntut ilmu. Ma yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa Allah inginkan kebaikan pada seorang, Allah buat dia paham dengan agama ini. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Dengan ilmu Allah mudahkan dia untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kadang orang seperti itu salah dalam mengartikan rezeki. Sehingga tidaklah dia melihat orang yang susah kecuali dia katakan, wah itu orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia melihat orang kaya, orang pada tingkatan yang tinggi, dia katakan, wah itu orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah telah katakan di dalam Al-Qur'an, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Kalla, Allah katakan sekali-kali tidak. Orang-orang yang mengatakan ketika mereka diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan saya telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia diberikan ini cobaan, Allah sempitkan rizkinya, dia katakan saya telah dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan kalla, sekali-kali tidak. Kali-kali ini tidak. Ini bukan pemikiran orang yang belajar. Adapun orang-orang awam hanya seperti itu. Wah dia itu susah itu dibenci oleh Allah itu. Wah dia itu kaya itu, oh dia itu orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti itu. Dan juga yang harus dipahami, rezeki
itu yang halal dan yang haram itu dari Allah Subhanahu wa taala. Rizki yang halal dan yang haram itu dari Allah ini Subhanahu wa taala. Tidak ada orang mengatakan bahwa rizki haram itu berasal dari syaitan. Tidak. Karena tidak ada yang memberi rizki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang memberi rizki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Cuman jalannya saja yang salah. Jalannya saja yang salah. Jadi ini salah kaprah, ya. Salah pemahaman tentang rizki. Dan seorang itu dia wajib untuk mencari rizki. Apalagi terhadap orang-orang yang sudah mempunyai beban. Wajib tidak dia hanya duduk-duduk di rumah berdoa, ya Allah datangkan rezeki, datangkan rezeki. Tidak. Karena di sana Allah turunkan ada hukum yang namanya hukum sebab akibat. Ada sebab ini. Ada akibat, sebabnya dia mencari rezeki, akibatnya datang rezeki. Tidak ada hukum sebab akibat. Dan Rasulullah SAW juga telah mengatakan mengapa sampai dikatakan bahwasanya wajib. Karena ada dosa bagi orang-orang yang menelantarkan, ya ini anak-anaknya, dia biarkan anaknya kelaparan, tidak mencari nafkah. Lalu anaknya keliling ke rumah-rumah minta uang, istrinya keliling-keliling minta uang di saudaranya. Penghinaan terhadap diri, mencoreng wajahmu sendiri. Karena apa? Orang akan membalikan ya ini tuduhan itu kepada wah itu suaminya nggak kerja itu. Suaminya nggak kerja. Jadi wajib bagi seorang yang mempunyai tanggungan untuk dia mencari nafkah. Rasulullah SAW telah menyebutkan di dalam hadis-hadis, kafa bil mar'i ithman ayyudayya man yaquta, cukuplah seorang itu dikatakan dia itu berdosa ketika dia menelantarkan, tidak memperdulikan anak-anaknya hanya pergi di saudara-saudara minta makan, istrinya pergi pinjam uang ke sana kemari, dia hanya santai-santai tidak mencari rezeki, maka dia wajib untuk mencari rezeki. Nah, alhamdulillah ya ini Allah mudahkan bagi orang-orang yang menuntut ilmu, ya ini rezeki bagi mereka. Setelah itu bagaimana caranya agar pintu-pintu rezeki itu terbuka? Kita kembali kepada firman hadis Rasulullah SAW. Tentu salah satunya dengan ya ini bersedekah. Rasulullah SAW katakan dalam hadis, anfik ya bin Adam yunfak alaik. Bersedekahlah, Allah akan memberikan kepadamu. Dalam hadis, Masya Allah, Rasulullah SAW telah menyebutkan mathalul bakhil wal munfik kamathalil rajulan. Perumpamaan seorang yang bakhil dan orang yang suka bersedekah contohnya seperti dua orang. Lahu junnatan min hadid, yang mereka dua ini mempunyai jubah dari besi. Fa amal munfik fala yunfiqu syai'an illa sabaqat aw wafarat juluduhu. Adapun orang-orang yang suka bersedekah, tidaklah dia bersedekah kecuali jubah itu selalu menutupi, bertambah terus. Sampai bayangan dari dirinya pun ya ini terlindungi. Fa'amal bakhil fala yunfiqu syai'an illa lazighat kullu khalqatin. Adapun orang-orang yang bakhil, tidak mau menyedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia menahan, tidak mau mengeluarkan hartanya. Tapi Allah katakan, Rasulullah SAW katakan apa? Illa lazighat kullu khalqatin wa huwa yuwasi'uha fala tattasi'. Dia menahan, tapi Allah terus mencabutnya. Wa huwa yuwasi'uha fala tattasi'. Dia ingin memperluas, memperbanyak, tapi Allah tidak tambahkan. Wa huwa yuwasi'uha fala tattasi'. Dia ingin memperluasnya, menambah, tapi Allah tidak tambahkan. Allah tidak tambahkan. Ini
Dan kita dengar dari orang-orang yang suka bersedekah, ya ini seperti itu. Dan sedekah itu bukan karena seorang itu kaya, tidak. Bukan karena seorang itu kaya, bahkan seorang yang miskin mereka bersedekah. Karena sedekah itu di sini, bukan di sini. Sedekah di sini, kebiasaan yang diajarkan, keinginan untuk berbuat baik. Keinginan untuk berbuat baik. Dan hadis Rasulullah SAW dari Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha radhiyallahu anhuma qala Rasulullah qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anfik wala tuhsi fayuhsi Allahu alaik. Sedekahlah, jangan engkau menahan. Kapan engkau menahan, Allah akan tahan rezeki atas dirimu. Sebarkan apa yang harus disebarkan, maka sebarkan. Kita lihat, masya Allah, kita pernah dengar ada sebuah masjid yang dimana Allah alam benar atau tidaknya celengan Jumatnya itu selalu nol. Dan ketika nol datang lagi miliaran. Ketika nol datang lagi miliaran. Karena orang maunya seperti itu. Sedekah yang dia keluarkan itu bukan untuk disimpan, tapi untuk disebarkan kepada kaum muslimin. Karena kita tidak punya baitul mal. Harapan kita adalah ini masjid, tempat-tempat ya ini di situ orang Islam mengumpulkan ya ini sedekah. Dan banyak hadis-hadis yang ialah yang menyebutkan tentang pintu-pintu rezeki. Tapi cukuplah dua perkara itu. Dan insya Allah ya nanti akan disempurnakan oleh akhuna Ustaz Abdul Malik rahimahullahu ta'ala. Satu dan dua kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.